per anak, per ibu hamil itu 10.000 rupiah per hari, kurang lebih. Kita ingin 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup. Kalau di tempatku 10.000 itu cuman dapat nasi sama telur ceplok. Cuman itu guys. Mana cukup pak, anggaran 10.000 itu buat makan makanan yang bergizi pak. Apakah bapak lupa pak, tradisi pejabat korup di Indonesia ini pak? Mungkin betul dari bapak 10.000 dari pusat. Lah sampai bawah pak, tinggal berapa pak? Ya Allah, yang 15.000 aja kita khawatir pak. Takutnya dari sono dada ayam sampai sini cuma dapat sikut ayam. Apalagi 10.000. Takutnya dari sono ikan bandeng sampai sini ikan teri pak. Sebelum bikin kebijakan itu, dikaji dulu dan dipraktekin dulu ke kalian. Kira-kira kalian bisa terima nggak makan sehari 10.000 yang itu kata kalian bergizi? Ya, coba praktekin dulu ke kalian semua, para penikmat pajak rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana tonton semua kabarnya? Baik ya, semoga dilancarkan segala rizkinya. Nah teman-teman semua, kita akan membahas soal makan siang gratis yang sudah fix ya. Pak Prabowo umumkan bahwasanya anggaran dari makan siang gratis itu Rp10.000 per anak. Ya setidaknya masih mending lah ya daripada waktu itu isunya 7.500 per anak. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, waktu kampanye kan banyak yang mengatakan 25.000 per anak, ada juga yang mengatakan 15.000 per anak. Tapi pada kenyataannya itu 10.000 per anak karena Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwasanya uangnya nggak cukup jika 15.000 per anak. Nah menjadi pertanyaan lagi, apa isi dari makanan tersebut yang dikatakan ini adalah makanan bergizi? Lalu apakah dari pusat sampai daerah itu bisa benar-benar 10.000 atau justru disunat sampai akhirnya menjadi 5.000 dan lain sebagainya? Lalu pelaku usahanya siapa nih? Apakah bisa diatur, bisa diimplementasikan secara baik, secara sistemnya bagus atau gimana gitu? Ini perlu pemikiran lagi, perlu ilmu lagi dan lain sebagainya. Sampai sini gue sebagai rakyat mengatakan ini sih sepertinya terlalu memaksakan dan terlalu ribet gitu ya. Tapi ya sudahlah, karena Pak Prabowo sudah yakin, kita lihat dulu bagaimana nanti kelanjutan ke depannya gitu ya. Ya harus optimis lah ya, walaupun anggarannya juga menipis gitu. Tapi sebelum kita masuk ke komentar per netizen ya kan, kita lihat dulu nih komentar di akun X. Tweetan dari Only News, mudah-mudahan dengan anggaran 10.000 per orang bisa memenuhi standar gizi. Ada nasi, daging, ikan, telur, buah, susu, dan sayur-sayuran. Kalau membaca tweetan ini kok rasa-rasanya gimana gitu ya. Ya mungkin ukurannya yang diperkecil ya guys. Coba kita lihat dulu komentar daripada netizen nih. Karena ada yang lucu juga nih komentarnya. Dari Nyi Mahaswari, bisa itu dapat semua tapi ukurannya 2 cm aja per itemnya. 2 cm guys, kecil banget ya. Lama-lama bentuknya kapsul. Waduh, jangan lah. Masa mau makan kapsul kayak makan obat aja nih. Mangap lagi udah berubah. Maksudnya apa nih? Seluruh rakyat sepakat agar catering Fufafa dipercaya untuk menyediakan kebutuhan ini. Masih ada sangkut pautnya dengan Fufafa ya. Di Jawa masih dapat nasi sama lauk, di Papua dapat apa katanya. Ya kita tidak tahu, siapa tahu di Papua disamakan dengan Jakarta nilainya gitu ya, yang disamakan. Contoh untuk 20 paket 200.000. Beli beras, ikan, daging, sayur, buah, susu, minyak goreng, garam, bawang, tomat, cabai, kecap, bumbu penyedap, gas, air, listrik, sabun, kemasan makanan, upah pekerja, ongkos antar keuntungan vendor, bohong semua. Ini maksudnya nggak masuk akal gitu ya, dengan uang 200.000 bisa memenuhi ini semua. Dan yang terakhir, bisa itu pakai singkong rebus murah meriah. Aduh, ini idenya kocak juga nih. Oke teman-teman semua, coba kita lihat ya komentar dan masukan dari para netizen. Ini dia videonya. Wadaw, Prabowo tetapkan anggaran makan bergizi gratis 10.000 per anak. 10.000 per anak. Loh. Bukannya dulu waktu kampanye janjinya 25.000. Terus turun 15.000. Terus turun lagi 10.000. Padahal
Kira-kira di tempat kalian nih 10.000 itu udah dapat makan bergizi apa ya? Coba deh. Kalau di tempatku 10.000 itu cuman dapat nasi sama telur ceplok. Cuman itu guys. Kalau di kampung kalian dapat apa coba deh? Pak Prabowo, mikir Pak, mana cukup Pak anggaran 10.000 itu buat makan makanan yang bergizi Pak. Apakah Bapak lupa Pak tradisi pejabat korup di Indonesia ini Pak? Mungkin betul dari Bapak 10.000 dari pusat, lah sampai bawah Pak tinggal berapa Pak? Mungkin bisa jadi tinggal 6.000 Pak. 6.000 itu Pak dipotong pajak 1.000 Pak tinggal 5.000. Dipotong biaya packaging tinggal 4.000. Dipotong biaya transportasi tinggal 3.000 Pak. Lah 3.000 ini Pak, apa ya mungkin dapat makanan yang bergizi Pak? Ya bisa saja sih Pak kalau 3.000 dipaksakan Pak. Ya mungkin dapatnya ya nasi kucing, ya mentok-mentok energen Pak. Tolong Pak, kalau bisa 10.000 itu utuh Pak. Jangan lagi disunat-sunat Pak sama pejabat korup Pak. Sikat Pak pejabat korup Pak. Terima kasih Pak. Pak, kasihan anak kecil, masa suruh makan rendang keras? Jangan ya Pak, jangan. Anggaran makan siang gratis berubah dari yang sebelumnya direncanakan 15.000 sekarang menjadi 10.000. Jadi ingat sebuah cerita. Ceritanya pemerintah sedang ingin membuat sebuah gedung keamanan yang anggarannya turun dari pusat, kemudian turun ke provinsi, dari provinsi turun lagi ke kabupaten kota, dari kabupaten kota turun lagi ke kecamatan, kemudian sampai di desa. Setelah sampai di desa, jadilah Poskamling. Jangan sampai anggaran makan siang gratis yang tadinya 15.000 kemudian berubah menjadi 10.000, kemudian ke provinsi, turun lagi ke kabupaten kota, turun lagi ke kecamatan, turun lagi ke desa, dan jadilah bala-bala. Marilah kita masyarakat untuk bisa menjaga bersama-sama agar anggaran yang dari pusat ini bisa sama sampai ke desa dan bisa dirasakan oleh anak-anak kita manfaatnya. Woi, makan bergizi 10.000 itu dapat apa? Terus kapan uji cobanya? Diuji coba di mana? Gimana kalau uji cobanya di keluargamu? Ya, 10.000 sehari makan bergizi. Itu kami mau lihat dapat apa, ya. Jangan rakyat nih hanya dikasih duri gitu. Kalian yang makan daging. Sebelum bikin kebijakan itu, dikaji dulu dan dipraktekin dulu ke kalian. Kira-kira kalian bisa terima nggak makan sehari 10.000 yang itu kata kalian bergizi? Ya, coba praktekin dulu ke kalian semua, para penikmat pajak rakyat. Kalian ini sangat menghina rakyat menurut saya. Seolah-olah rakyat itu dikasih makan siang gratis senilai 10.000 itu sudah bahagia, sejahtera gitu ya. Cobalah dibalik dulu, diterapkan dulu ke kamu dan keluargamu. Ya, mulai dari presiden hingga lurah. Semua pokoknya para eksekutif ini yang digaji dan difasilitasi oleh rakyat, praktek dulu makan siang gratis dengan nominal 10.000. Ya, diuji coba dulu, nggak usah lama-lama, 6 bulan aja. Kira-kira kalian bakal stunting atau gizi buruk? Coba praktekin dulu, jangan asal bikin kebijakan. Bukan kami nggak pro kebijakan makan siang gratis, tapi lihatlah skala prioritas. Mending ya itu subsidikan ke BBM. Kalau BBM nanti murah, otomatis semua harga komoditi itu akan turun dan daya beli masyarakat akan terjangkau. Belum lagi nanti pajak mau dinaikin 12%. Gimana kalau pajak 12% ini dibebankan kepada para pemilih Pak Prabowo dan Gibran aja? Sepakat nggak teman-teman? Oke? Rakyat pantau, rakyat monitor, salam persatuan. Proyek makan siang gratis sudah diputuskan oleh Presiden Prabowo 10.000 per kepala per hari. Cukup nggak? Cukup, Tuan Presiden. Ya. Katakan satu kecamatan ada 2.000 murid. Ya. 2.000 murid, kemudian satu kecamatan dipilih 20 penjual nasi. Ya, termasuk rumah tangga yang mau. Per penjual nasi dikasih order 100 bungkus. 20 kali 100, 2.000. Antar langsung ke sekolah. Ya. Beres, selesai. Ya. Langsung besok pagi Anda mau mulai, besok pagi bisa. Jual nasi itu kan mereka tiap hari udah standby jual nasi. Ya.
Yang penting ada duit, langsung jalan. Oh, duit belum ada. Ya, jalanin aja, pilih aja 1-2 kabupaten yang susah gitu. Kecil-kecilan dulu, mulai aja dengan 10 kabupaten, 20 kabupaten gitu. Bisa jalan, yang penting jalan dulu. Ya. Kalau udah jalan, baru pelan-pelan dievaluasi, diperbaiki, dan segala macam. Jangan sampai, Tuan Presiden, proyek Anda ini diserobot oleh orang yang bagi-bagi susu impor. Itu ada itu, Fufu-Fafa udah memulai itu. Jadi hati-hati, Tuan Presiden. Ya. Rakyat miskin, rakyat lapar, yang jumlahnya 25% di negeri ini menunggu segera, Tuan Presiden. Ya, segera mulai. Dengan langkah kecil, 1-2 kabupaten, berapa duit yang ada, mulai, beres. Yang penting kan jalan dulu, gitu loh. 10.000 oke. Netizen, ada komentar? Halo, sudah sangat sering kita melihat Gibran bagi-bagi susu ya. Dan seringkali yang kita lihat juga susu yang dibagikan ini, susu kemasannya yang ini nih, Greenfield. Jadi penasaran ya, kenapa kok yang dibagikan kok susu ini terus gitu ya. Nah, iseng-iseng ngecek, ternyata Greenfield ini diproduksi oleh PT Greenfield Indonesia, anak perusahaan asal Australia, yaitu Aus Asia Dairy Group. Jadi pabrik PT GFI ini ada di Jawa Timur. Nah, sedangkan CEO-nya bernama Edgar Collins ya, yang menjabat sebagai CEO-nya. Jadi sapi-sapi yang berasal dari Australia diternakan oleh PT GFI, lalu susunya yang berkualitas tinggi ini dijual di Indonesia, Malaysia, bahkan sampai ke Singapura. Tadinya saya kira yang dibagikan Gibran ini susu peternak lokal gitu ya, ternyata susunya Australia. Jadi ingat ya, kita kejadian beberapa waktu lalu, peternak lokal Boyolali yang membuang produk susunya karena nggak tahu kemana harus menjualnya. Nah, ada yang bilang PT GFI pasti juga lah menyerap susu peternak lokal yang lain di sekitarnya gitu. Wah, kok saya nggak setuju dengan statement ini. Karena begini, susu Greenfield ini asalnya dari peternakan Greenfield sendiri yang ada di Ulingi, di Blitar. Nah, sapi-sapinya import dari Australia. Dan dia nggak pakai susu orang lain, karena tentu untuk menjaga kualitas dari susu yang mereka hasilkan. Gitu. Nah, soal Greenfield, ada berita dari CNN nih. Jadi produsen makanan internasional Jaffa Limited menjual 80% saham dari unit bisnis produk susu di bawah merek Greenfield kepada TPG dan North Star Group. Nah, akuisisi ini bernilai 236 juta dolar Amerika atau setara dengan 3,33 triliun. Nah, North Star Group ini milik siapa? Nah, North Star Group ternyata milik Patrick Waluyo. Dan kalau kita telusuri lagi, di balik Patrick Waluyo akan ada beberapa nama lagi yang akan terkait dengan nama-nama yang dikenal sebagai 9 naga. Ya, North Star Group ini punya beberapa klub Liga 1 ya, sepak bola. Bahkan ada yang berafiliasi ke Persis Solo, which is yang kita tahu itu adalah klub yang dimiliki oleh Kaisang dan kawan-kawan. Ya, meski North Star secara langsung cuma punya Persib Bandung ya, tapi kalau secara perorangan mereka punya saham lah di klub-klub Liga 1 lainnya. Ya, gitulah. Jadi North Star ini punya banyak sekali bisnis di Indonesia, dari sepak bola, Persib Bandung nih, lalu United Tractor, ada Goto, BTPN, Indomart, Alfamart, Indosat, Era Property, Sayur Box, Rumah Sakit Bunda, dan entah apa lagi. Gila ya, kalau dipikir-pikir, uang itu ternyata muternya ya di mereka-mereka aja gitu ya. Ya, seputaran mereka saja bisnisnya. Ya, jadi ini bukan nyinyir ya, sekali lagi, cuma sharing saja. Kalau ternyata susu yang dibagikan itu pabriknya ya hanya menguntungkan orang yang sudah kaya begitu ya, dan tidak atau kurang berdampak pada peternak susu kecil yang seharusnya program pemerintah seperti makan siang gratis ini mengangkat UMKM. Bukan begitu yang dikatakan ketika debat ya, bukan orang yang sudah kaya gitu ya.
Nah, kalau dibilang mutunya lebih baik dari susu lokal, nah kenapa enggak kita tingkatkan saja mutu produk lokal kita gitu. Katanya kan pemerintah aware dengan daya beli yang rendah ya dari masyarakat kita sekarang, aware dengan kurangnya penyerapan tenaga kerja, aware dengan UMKM yang terus saja bertumbangan ya, dan perusahaan-perusahaan lokal lainnya yang berjatuhan. Tapi pemerintah malah membeli produk luar. Ya. Oh ya, by the way, soal nilai gizi dari produk susu lokal, saya rasa kita bisa banget untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Buat apa kita punya dokter gizi, fakultas-fakultas ilmu gizi gitu di kampus-kampus. Jadi ini lebih kepada mana janji wapres kita ketika debat dulu yang katanya akan memakai produk lokal UMKM untuk menggerakkan perekonomian daerah. Nah, buat yang bakal komen apa-apa dinyinyirin, dengerin ya. Yang dibagikan Gibran ini memakai uang APBN dan hutang yang dibebankan pada pajak kita. Jadi wajar kalau kita mempertanyakan juga. Lagi pula ya, memangnya selama ini di pemerintahan kita ada transparansinya? Enggak kan? Salam.